tidak ada yang tersisa. Dan kekejian ini pula yang dilakukan Amal Kuat Satu. Ketika anggap para ulama merongrong kewibawaan Mataram, para ulama dikumpulkan di alun-alun dan dihujat anak-anak panah. Taktik yang dilakukan bangsa kita, bukan? Tuan mulai memojokkan pemerintah. Kita membuat sejarah, Tuan. Justru saya yang membuat sejarah dan membuat kekuasaan yang gemilang. Kegemilangan yang berdarah bagaimanapun juga akan berbau busuk. Oh, stop! Ayo kalian mau mati belum semuanya. Ayo bangun, cepat bangun. Aduh kalian bagaimana? Bangunlah. Aduh bangun, cepat bangun. Bangun ini sudah tenggorokannya kering. Di mana kalian? Aduh, bangun. Kalau kalian bangun bahaya. Kita nanti menderita. Penjaga sudah keluar masuk. Kalian pasti sudah terasa. Ayo kalian bangun. Di mana kalian bangun? Ayo Munir. Di mana berantem Munir? Ayo cepat bangkit Munir. Munir. Bangun Munir. Munir. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Mari kita dengarkan pendapat saudara kita yang akan memberikan semangat perjuangan. Munir! Bangsa Jawa kurang biasa membaca. Itu yang membuat mereka kurang cepat menangkap gelagat zaman. Saudara-saudara, zaman yang kita miliki saat ini merupakan bola pergolakan dan diperebutkan banyak negara. Pemilik kapital di seluruh dunia berlomba-lomba menanamkan modalnya di seluruh negara Asia. Mereka menanamkan modal bukan untuk persaudaraan, tetapi untuk menjajah negara-negara yang lemah. Mulai saat ini, kita harus mempersiapkan diri untuk melawan itu semua. Kalau tidak, tanah air kita akan dicaplok oleh negara-negara asing. Tanah air kita hanya 3 sabtu. Bisa kita bayangkan, tanah air kita hanyalah menjadi ampas yang sari-sarinya telah dihisap oleh negara-negara asing. Modal asing tidak akan pernah memperbaiki kehidupan rakyat. Siapa lagi di antara kalian yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran untuk semangat perjuangan ini? Saya. Saya Sutomo dari Kampung Penilik. Bangsa Jawa kurang bisa belajar dari sejarah, sehingga tidak bisa membaca gelagat zaman. Saudara-saudara, ketika Jan Company berkuasa di Hindia Belanda pada abad 16 hingga 17, penjajahan dilakukan dengan jalan memeras kekayaan rakyat, merampok, dan mengangkut hasil rempah-rempah ke negerinya. Tapi
kolonialisme modern berbeda sepak terjangnya. Kaum penjajah justru memasukkan modal ke negeri-negeri jajahannya dengan jalan mendirikan pabrik-pabrik, pusat perbelanjaan, mengatur pasar keuangan, melicinkan sarana transportasi, sehingga di luar nampak berhasil membangun negeri jajahan. Padahal kenyataannya sangat berbalik sekali. Dengan adanya semua itu membuat negara kita semakin tergantung kepada pemilik modal atau kapitalis. Inilah hakikat kolonialisme modern. Arek Surabaya harus waspada. Pabrik-pabrik banyak didirikan, perusahaan swasta asing banyak didirikan, plaza-plaza bercokol di mana-mana. Itu bukanlah satu bentuk kemajuan, justru sebaliknya membawa kita masuk ke mulut sini. Negara adidaya seperti Amerika, Eropa, Jepang dan Cina berlomba-lomba mencapluk tanah air kita. Kita dipaksa hidup seperti mereka. Dan pada akhirnya kita tidak lagi menjadi bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur budaya. Kita menjadi bangsa yang carik-marik, compang-camping. Yang memberikan pemikiran untuk semangat perjuangan kita. Saudara-saudara, dalam menghadapi semacam ini, setidaknya kita tidak bisa bertahan dengan kesabaran. Yang paling kusesalkan adalah sikap para pejabat yang terlalu asik dan nyenyak di kursi jabatannya. Para pejabat itu telah membuat negara besar, tapi terpisah dengan masyarakatnya. Mereka sebelum menjabat telah memberikan janji-janji dan dalih-dalih untuk pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, setelah mereka menjabat, mereka berbalik memusuhi masyarakatnya. Inilah jiwa budak yang telah merasuki ke akar-akar kebudayaan kita. Saudara-saudara, bangsa Eropa seakan dilahirkan seperti anak dewa, membagi jagat semaunya sendiri. Jepang, bangsa KT itu, juga sudah berani merampoki tanah bangsa lain, menjelajah dari Manchuria sampai Amerika Serikat.
bangsa segede jari jempol itu sudah berani mengatur dunia. Konon katanya bangsa Jepang dan Cina terkenal sebagai bangsa pengembara karena kemiskinannya. Karena itu Jepang bergerak menuju Manchuria sampai ke Hawaii, sedangkan Cina menuju Filipina dan Singapura, lalu dilanjutkan ke Vietnam.